kami mohon berikanlah hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam dirinya roh kekudusan. Semoga ia memangku martabat imamat dalam tingkat kedua yang diterimanya dari Dikau Allah, dan semoga melalui teladan hidupnya ia menanamkan cara hidup yang benar. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang baik dalam pelayanan kami, sehingga oleh pewartaannya dan didukung oleh rahmat Roh Kudus, sabda Injil berbuah dalam hati manusia dan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Dominus Papiscum et cum Spiritu Tuum. Oremus. Itu yang misalnya pastor membawa, marilah berdoa. Paroki Kanak-kanak Yesus Maraung. Paroki ini bermula dari sebuah kunjungan para pastor Belanda dari kongregasi Pasionis sekitar pada tahun 1957, pertama kalinya datang ke Kampung Tempayak dan juga Kampung Karangan. Para pastor itu ialah Basilus van den Boom yang akrab disapa Peter Basil, Pastor Laurentius Put yang kerap disapa dengan panggilan Peter Laurentius, Herman Krims, dan juga Walter van Harren. Mereka membawa berbagai jenis obat-obatan untuk ditawarkan kepada masyarakat yang pada saat itu masih sangat minim dalam hal sarana kesehatan atau pengobatan. Sehingga akhirnya terjadilah sebuah pembaptisan dan membentuk komunitas kecil Katolik. Mereka berkumpul di rumah-rumah umat sederhana untuk merayakan Ekaristi. Seiring berjalannya waktu, benih iman itu tumbuh subur oleh karena umat dan para gembala gereja terus berjuang menghidupi iman yang mereka terima serta meneruskan semangat misionaris yang merintis di tempat ini. Seingat aku, pastornya itu Pastor Basil, Pastor Lauren, Pastor Irman, dan satu Walter. Itu Pastor Walter. Pastor-pastor itu kan pergi ke kampung-kampung sembayang atau itu, yang bawa obat-obatan itu sambil menolong orang, ada seorang sakit pening, jadi diberi obat gitu, karena belum ada tenaga medis di pedalaman nih. 2-3 bulan orang itu akrab dengan pastoran, jadi diberi cara-caranya bagaimana kalau mau masuk agama Katolik, katakan ya pelajarilah dulu kitab-kitab itu baru dibaptis. Mereka bersama-sama mendirikan kapel sederhana yang pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gereja paroki ditetapkan oleh Uskup Keuskupan Ketapang pada tahun 1992 di bawah pimpinan Pastor Pribumi John Hanu. Paroki ini bukan hanya tempat doa, tetapi juga menjadi pusat persaudaraan. Disinilah umat merayakan Ekaristi, membangun kebersamaan, serta mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Setiap batu, setiap dinding, menjadi saksi dari perjalanan panjang iman umat yang penuh doa, pengorbanan, dan harapan. Pada tanggal 15 Agustus 2025, Yang Mulia Uskup Pius Riana Prabdi mengunjungi paroki ini. Beliau disambut dengan penuh sukacita bukan hanya sebagai pemimpin gereja, tetapi juga disambut sebagai Bapak Rohani yang menyatukan seluruh umat Katolik dalam rangka tabisan imamat 4 orang diakon yang akan segera ditabiskan menjadi imam. Sesuai dengan tradisi di tempat ini, penyambutan dilakukan dengan upacara adat. Iringan gendang menyatukan irama budaya dan iman.
Para penari tampil dengan busana tradisional melambangkan rasa hormat, persaudaraan, dan kegembiraan atas kehadiran seorang gembala. Tarian adat ini bukan hanya sekedar hiburan, melainkan ungkapan syukur dan juga penghormatan. Gerak langkah penari, warna-warni busana, serta simbol adat yang ditampilkan menjadi tanda persatuan antara iman Katolik dan kekayaan budaya lokal. Dalam momen itu, gereja dan budaya berpadu indah. Kehadiran uskup diterima dengan hati terbuka, meneguhkan bahwa iman Katolik mampu hidup berdampingan dengan tradisi luhur di tempat ini. Perayaan misa tebisan ini diawali dengan tanda salib dan doa oleh Bapak Uskup sebagai simbol kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Dilanjutkan dengan perarakan para petugas liturgi dan para imam di seluruh keuskupan Ketapang dari 24 paroki yang berjumlah 50 orang lebih. Diiringi dengan nyanyian indah serentak oleh petugas KOR sebagai simbol kesatuan iman seluruh umat Katolik yang jauh melampaui batas-batas perbedaan suku, ras, etnis, dan juga budaya. Bau semerbak asap kemenyan yang harum sebagai simbol dari doa-doa yang dipanjatkan ke surga, memohonkan kekudusan dan kemurnian bagi para imam yang akan segera diutus menjadi para pelayan bagi Kristus dan juga bagi seluruh umat Allah. Di tengah sukacita seluruh umat beriman, Bapak Uskup memperkenalkan para diakon yang akan ditapiskan pada hari itu dengan disambut oleh tepuk tangan meriah. Di antaranya adalah Diakon Budi, berasal dari suku Jawa, Diakon Sirus dari Flores, Diakon Rian dan Gabriel Bala, berasal dari suku Dayak Sendiri, putra daerah asli Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Dalam suasana sakral, para calon imam dipanggil maju menghadap uskup, bukan hanya sebagai pribadi mereka sendiri, melainkan sebagai pelayan yang siap untuk menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan gereja. Melalui doa, studi, pembinaan rohani, dan penyerahan diri, hari ini mereka menanggapi panggilan Kristus, Sang Imam Agung dengan berkata, "Ya, aku siap." Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya menganugerahkan karunia surgawinya secara berlimpah kepada mereka, para diakon yang telah dipilihnya untuk jabatan ini. Proses tabisan imam merupakan awal perjalanan panjang panggilan mereka seumur hidup. Sebagai para pelayan yang harus hidup selibat dalam kemurnian, kemiskinan, dan juga ketaatan kepada uskup, sebagai pengganti para rasul yang memegang wewenang dalam tahta episkopal, serta perpanjangan mata rantai suksesi apostolik di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus di atas Rasul Petrus dengan mengatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Allah maut tidak akan menguasainya, sebab aku senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman." Dalam keheningan gereja yang tentram, suara doa perlahan mengalun. "Tuhan, kasihanilah kami." Litani para kudus, sebuah lantunan yang sederhana namun menyimpan kedalaman tanpa batas. Di setiap nama yang dipanggil, mengingatkan pada barisan jiwa-jiwa yang telah setia menjadi nyala terang dan saksi hidup Kristus di tengah dunia yang gelap gulita. Saat seorang imam menyerahkan hidupnya, saat seorang uskup dikuduskan, saat seorang anak menerima baptisan, bahkan dikala seseorang kembali ke pangkuan Bapa. Litani para kudus sering terdengar di setiap momen sakral. Bapa yang kudus, pada masa ini Engkau telah mengutus putra-Mu ke dunia, yakni Yesus, Rasul dan Imam Agung yang kami akui. Dengan pengantaran Roh Kudus,
Ia mempersembahkan diri kepadamu sebagai korban tanpa noda dan membuat para rasulnya mengambil bagian dalam perutusannya setelah mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kepada mereka Engkau menambahkan pembantu-pembantu untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan di seluruh dunia. Sekarang juga Tuhan kami mohon, sudilah menyediakan bagi kami yang lemah ini penolong-penolong yang kami butuhkan sebagai rasul dan imam untuk melayani kami. Bapa yang kudus, kami mohon berikanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam dirinya roh kekudusan. Semoga ia memangku martabat imamat dalam tingkat kedua yang diterimanya dari Dikau Allah, dan semoga melalui teladan hidupnya ia menanamkan cara hidup yang benar. Semoga mereka menjadi kerja yang baik dalam pelayanan kami, sehingga oleh pewartaannya dan didukung oleh rahmat Roh Kudus, sabda Injil berbuah dalam hati manusia dan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Tabisan imam adalah salah satu dari 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Melalui tabisan ini, seseorang menerima karunia Roh Kudus secara khusus untuk mengambil bagian dalam imamat Kristus, ditandai secara rohani dan permanen sebagai pelayan Allah dan gerejanya. Bertindak sebagai in persona Christi Capitis bukan hanya menjalankan tugas manusiawi, tetapi juga menghadirkan Kristus sendiri dalam sakramen, mengajarkan Injil, memimpin liturgi, doa-doa, serta mengembalakan seluruh umat Allah. Melalui penumpangan tangan seorang uskup dan para imam serta doa tabisan, Roh Kudus sungguh telah dicurahkan dan akan mengubah mereka menjadi imam Allah seutuhnya. Imam baru dipanggil untuk hadir di tengah-tengah umat, membawa terang Injil, menjadi sahabat sejati bagi yang menderita, serta menjadi saksi kasih Kristus yang hidup. Di hadapan keluarga, sahabat, dan seluruh umat beriman, tabisan ini akan menjadi sebuah tanda kesetiaan Allah melalui para gembala-gembala barunya yang siap untuk berjalan bersama menuntun seluruh umat menuju keselamatan di tanah air surgawi. Para imam Katolik yang baru saja dikuduskan melalui nyanyian-nyanyian suci, doa-doa gereja, serta penumpangan tangan, mereka akan menerima lambang tugas dan martabatnya. Bapak Uskup akan menyerahkan jubah putih sebagai tanda kesucian hidup yang harus mereka kenakan selamanya. Jubah bukanlah sekedar pakaian liturgi, tetapi juga simbol bahwa mereka dipanggil untuk hidup murni dan setia sebagai saksi Kristus. Stola yang dikenakan di pundak mereka oleh uskup adalah sebuah tanda wibawa rohani dan juga lambang otoritas yang harus mereka emban sebagai seorang imam. Semua ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari pengabdian seumur hidup, bahwa mereka kini diutus untuk berjalan bersama Kristus, memanggul salibnya, dan membawa cahaya Injil kepada dunia.